Kembali dengan kami Spoiler Film. Seperti biasa, video ini berarti sudah ada ulasan mengenai film atau serial yang mungkin pernah kamu tonton atau belum. Dan kita akan kupas sampai tuntas. Dan pastinya aku rekomendasikan film serial Marvel Hawkeye yang tayang setiap hari Rabu di Disney Plus Hotstar. Pada episode 4 kali ini, banyak kejutan dan pertarungan antara Maya Loves, Clint, Kate Bishop, dan ada seseorang menggunakan topeng. Siapakah dia? Jangan lama-lama, kita kupas saja filmnya sampai ke akar-akarnya. Dan jangan lupa buat like, komen, dan subscribe biar tidak ketinggalan video yang menarik. Are you ready? Lanjut dari episode 3, Clint Barton, Jeremy Renner dengan Kate Bishop, Hailey Steinfeld yang terciduk oleh Eleanor Bishop dan Jack Duquesne pada episode 4 mengambil judul Partner, Am I Right? Serial Hawkeye episode ini akan melanjutkan plot cerita sebelumnya, di mana pada akhir episode 3 kita dibuat penasaran dengan apa yang terjadi setelah Jack Duquesne menodongkan pedang ke arah Clint Barton. Upaya Clint Barton dan Kate Bishop menyelinap ke geria tawang milik Eleanor Bishop untuk mencari informasi mengenai geng mafia Tracksuit Draculas dan Kazi akhirnya diketahui Jack dan Eleanor. Episode serial Hawkeye episode 4 ini diceritakan bahwa latar waktu yang berlangsung adalah 3 hari menjelang hari Natal. Tak begitu lama, Clint memutuskan untuk pergi dari sana, yang mana kekhawatiran Eleanor terhadap keselamatan Kate jika anaknya tersebut terus terlibat dalam aksi bersama Clint. Clint menyetujui permintaan Eleanor. Dari mantel yang dipegang di kedua lengannya itu, ia berhasil merebut kembali pedang Ronin, pedang yang dulu ia pakai untuk melukai orang. Episode serial Hawkeye episode 4 ini diceritakan bahwa latar waktu yang berlangsung adalah 3 hari menjelang hari Natal. Clint juga meminta bantuan istrinya Laura yang mengorek begitu banyak informasi, yang mana Laura memberi bocoran kepada Clint bahwa Jack adalah CEO perusahaan Slogan Ltd, sebuah perusahaan yang membawahi mafia Tracksuit. Setelah itu, Clint Barton dengan Kate Bishop menunjukkan trik itu dengan menjentikan jari untuk melempar sebiji koin yang dalam waktu sangat cepat langsung mematikan radio tape dan layar TV yang sedang menyala. Mereka membuat rencana untuk mengambil arloji di apartemen Maya Loves ala Cox. Terjadi pertarungan yang sangat epik antara Kate Bishop dan Maya Loves. Sedangkan Clint Barton diserang oleh orang yang misterius memakai topeng, yang mana ternyata itu adalah Yelena Belova yang balas dendam atas kematian Natasha Romanoff atau Black Widow. Itu dia alur cerita pada series Hawkeye episode 4. Selanjutnya kita bahas Mr. X yang ada pada film ini. Jack Duquesne dan Clint Barton tak saling kenal. Salah satu twist awal yang terungkap di episode 4 Hawkeye adalah hubungan antara Clint dan Jack Duquesne, calon ayah tiri Kate Bishop. Setelah di episode 3 harapan tinggi kalau serial ini akan setidaknya setia pada cerita komiknya, episode 4 menghancurkan harapan tersebut. Clint dan Jack sepertinya tidak saling kenal secara pribadi. Sementara di komik, Jack Duquesne juga melatih Clint Barton muda. Bos Tracksuit Mafia. Twist lain adalah Bos Eko. Kingpin tidak lagi dihadirkan sebagai petunjuk lain di episode ini. Di episode ini diketahui kalau Jack adalah CEO dari perusahaan yang bernama Sloan, yang dipakai Tracksuit Mafia untuk cuci uang. Dalam obrolan Kate dan Clint, keduanya sempat menyinggung kalau Jack adalah bos Maya dan teman-temannya. Tapi Jack sepertinya bukan sosok orang yang disebut paman oleh Maya di episode sebelumnya. Jadi bisa saja bos di sini adalah dia yang memang memimpin perusahaan. Kingpin masih berjuang berpeluang punya peranan di sini. Dia mungkin bukan CEO Sloan, tapi di komik Kingpin adalah pemilik perusahaan tersebut. Sloan diperkenalkan kali pertama di film animasi Spider-Man Into the Spider-Verse. Sloan Limited bisa merujuk pada Walker Sloan, CEO Alchemax, perusahaan riset. Wilson Fisk alias Kingpin adalah pemilik perusahaan ini, Mystery Rolex. Kalau kamu lihat kembali episode 1 Hawkeye, kamu bisa dengar instruksi menarik saat Tracksuit Mafia menjarah lelang pasar gelap. 90 detik untuk menemukan arloji itu, yang lainnya tidak penting. Jadi sejak awal, arloji itu adalah target utama para Tracksuit Mafia. Kemudian di episode 4, Clint Barton menyadari kalau arloji tertentu dari Avenger Compound tidak hancur. Lokasi arloji itu juga bisa dilacak, membuat Clint mengincar untuk memperoleh Rolex misterius tersebut. Moog Thanos was right, Hawkeye. Penayangan perdana Hawkeye memainkan argumen Thanos was right dalam kehidupan nyata dengan membuat slogan yang ditulis di atas urinoir kamar mandi.
Episode 4 mengulas kembali lelucon itu dengan Clint meminum dari cangkir kopi Thanos was right. Terbukti, Bibi Kate Bishop tergila-gila dengan Matt Titan. Boomerang Arrow muncul di komik run Hawkeye. Hawkeye percaya konsep panah boomerang. Kate Bishop konyol dan tidak praktis, tapi dia tidak mengatakan itu dalam komik Matt Fraction 2012. Selama urutan pengejaran mobil dengan mafia olahraga, yang mana sangat menginspirasi Hawkeye episode 3, langkah terakhir Kate Bishop bukanlah panah Vim, tetapi panah boomerang yang dia tembakkan untuk menyerang lawannya yang mengenakan pakaian olahraga di belakang. Menariknya, Clint yang menyukai panah boomerang di materi sumber dan Kate yang menganggap mereka tidak berguna. Kilas balik Hawkeye's Avengers Endgame. Setelah bersenang-senang di malam hari, Clint Barton menetap di malam lain yang dihantui oleh kenangan traumatisnya sendiri. Hawkeye mengingatkan kembali kepada keluarga Barton yang dijepret di adegan pembuka Avengers Endgame. Kematian Black Widow dari film yang sama, dan juga ada cuplikan Ronin yang membunuh gangster yang belum pernah dilihat sebelumnya. Kate Bishop mengenakan atasan yang sama di komik Marvel. Bersantai dengan Hawkeye di apartemen bibinya, Kate Bishop mengenakan atasan bergambar Laika, anjing Rusia yang pergi keluar angkasa. Kate mengenakan pakaian yang sama dalam komik Hawkeye karya Matt Fraction, yang telah menjadi inspirasi utama untuk serial Disney Plus sejauh ini. Juga mewakili gerombolan pedang busa adalah Orville, yang bisa jadi Orville Vogue MCU, karakter Marvel bertema proyektil lainnya, lebih dikenal sebagai bola aneh. Kostum komik Yelena Belova dan sarung tangan Black Widow. Yelena Belova terlihat sangat berbeda di Hawkeye dibandingkan dengan Black Widow, tetapi perlengkapannya masih jauh dari baru. Yelena memakai perlengkapan siluman hitam dan kacamata hijau yang sangat mirip selama pertarungannya di komik, yang jelas telah menginspirasi pakaian Hawkeye ini. Sementara itu, sarung tangan setrum merah adalah versi Yelena dari senjata Black Widow klasik, yang bisa menjadi petunjuk yang memberitahu Clint Barton bahwa penyerangnya adalah pembunuh kamar merah. Kilas balik Natasha Romanoff, Hawkeye, dan tema Vormir. Yelena Belova menjatuhkan Kate Bishop dari atap memicu Hawkeye mengalami kilas balik kematian Black Widow di Vormir. Seperti yang terlihat di Avengers Endgame, dia tampak panik dan bayangan Clint Barton dengan putus asa mengulurkan tangannya bertindak sebagai cermin yang disengaja untuk saat-saat terakhir Natasha. Memuji perbandingan, Hawkeye secara halus membawa kembali musik yang digunakan selama adegan Vormir Avengers Endgame. Nah, itu dia spoiler film Hawkeye pada episode 4. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan video yang menarik lainnya. Oh ya, jika ada yang mau kami review, bisa ditulis saja di kolom komentar. Terima kasih, see you!